Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, Pataswiyatul qalbi wal julusu fil khalwat ma'allah miftahul ilhami wa manba'ul kashfi. Pataswiyatul qalbi, maka bersihnya hati, wal julusu fil khalwat ma'allah, dan duduk dalam kesendirian beserta Allah, miftahul ihlam, yaitu pembuka kunci, pembuka ilham Allah, wa manba'ul kashfi, dan sumbernya kasyaf. Pahamannya ini terbuka boleh. Mungkin kalau kita olah dulu, pahaman dulu, orang kayak apa caranya supaya dapat ilham, kayak apa caranya supaya dapat kasyaf. Ya kalau lah, apakah ilham itu bisa didapatkan dengan ilmu semata? Tidak. Apakah kasyaf itu bisa didapatkan dengan ilmu semata? Tidak. Karena ilham dan kasyaf itu tidak bisa dicapai dengan sekedar ilmu. Habis kayak apa caranya supaya kita ini selalu mendapat ilham Allah, supaya dapat kasyaf? Nih nyadin, patasfiyatul qalbi, maka tasfiyah, atau tasfiyah wan, masdar dari fi'il madhi saffa yusaffi, tasfiyah, membersihkan hati. Nih hati bersih, bagaikan cermin, tidak ada titik nodanya, bersih. Seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, qalbul mu'min kal mira'atis saqil, hati orang beriman itu bagaikan cermin yang tajam, bersih. Nih, bersihkan dulu hati dengan cara mujahadah tadi, lalu hati bersih. Maka bersihnya hati. Kemudian wal julusu fil khalwat ma'allah, duduk di khalwat bersama Allah. Ayo berkhalwat, zikrullah. Berapa lama khalwatnya? Minimal 40 hari. Minimal 40 hari dalam ilmu. Kenapa? Acuannya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi berkhalwat di Gua Hira selama 40 hari. Itu minimal. Maksimal beberapa kali 40 hari. Maksimal bisa saja bertahun-tahun. Cuma minimal dulu khalwat 40 hari. Orang hatinya bersih, kemudian dia khalwat zikrullah, mengingat Allah sesuai dengan petunjuk guru mursyid. Bila kada
kada pakai guru mursyid bakhalwat bisa lah, bisa. Tapi pakai gegantian mursyid. Siapa? Adul, Pak. Gegantian mursyid itu adalah sholawat. Kenapa? Karena sholawat lawan Nabi itu adalah pengganti mursyid. Silahkan bakhalwat, tapi nang diamalkan semata-mata adalah sholawat. Beda lawan zikir. Kalau zikrullah ini pakai mursyid. Zikirnya berapa, cara zikirnya nang kayak apa? Karena zikir itu ada zikir lidah, ada zikir hati, ada zikir roh, ada zikir sir. Paham salah? Ini kada kawa kada baik guru. Dah, kada kawa kita sholat. Udah, aku khalwatnya di mana? Oh, cukup di dalam rumah, di kamar khalwat. Kada keluar 40 hari di dalam kamar, makan minum, sekedarnya keluar makan, masuk lagi ke kamar khalwat. Baca lagi sholawat. Kada perlu langsung. Ada. Pokoknya bila makan mandi keluar, tuntung makan mandi keluar, masuk kamar khalwat, sambung sholawat. Berjamaah silahkan. Saatnya sampai berjamaah ke musalla, ke masjid, ke langgar, tuntung masuk kamar lagi. Ini julus ma'allah. Minimal dulu sholat 40 hari dulu. Coba dalam kamar sholat 40 hari. Tambolu seorangan dalam kamar. Jadi kamu kena solai keluar berjamaah aja, tuntung berjamaah masuk kamar. Gan aja, kada boleh masuk nang lain. Apa nang diamalkan salawat aja. Makan minum di kamar juga sudah, mandi di kamar juga ada kadang kalinya. Pokoknya bilainya sampai waktu berjamaah, sampai waktu Jumat, 4 kipayah, dah. Walau amplopnya habang ada jadi masalah, apalagi habang tulen wara. Kada terpengaruh. Sarwan ini, sarwan itu, kada. Kenapa? 40 hari dulu khalwat. Ini. Bila tuntung, rasa akan. Dah, bila kada, masuk lagi 40 hari. Coba lagi 40. Dapat mana salawat sehari 10.000, bahkan lebih. Ya kada salah, bisa 20.000 sehari salah. Dah, toh habis baras habis apa? Kadang alih banyak aja bisina buah, tukarakan nasi, tukarakan baras apa? Kada usah ke pasar, ke pasar kada keluar ngarannya. Dah, tukarakan rahmatnya bantu banser banyak kaya. Ada kan sayurnya, silakan. Nah, ketika orang tasfiyatul qalbi wal julusu ma'allah fil khalwat, apa hasilnya? Hasilnya miftahul ilham, yaitu kunci terbukanya ilham. Timbul banai ilham datang ilham keikungan lain, ini ilham dari Allah, lain ilham kawan di kampung. Nah, tinggal ilhamnya berupa apa? Paham? Nah, ilham ini bisa melewati orang, bisa langsung, itu benar. Sebagaimana Rasulullah mendapat wahyu. Siapa yang datang? Jibril. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini dapat ilham. Dapat ilham. Ilham apa? Ya, ilhamnya datanglah dulu siapa? Umpama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani datang. Ini alhamdulillah ilham Allah dari Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak, ujar Syekh Abdul Qadir.
Dah dapat nasihat Syekh Abdul Qadir, kemudian dapat nasihat berikutnya. Kang, 40 hari lagi, tapi ini yang diamalkan. Ini ilham. Soleh, ilham. Ikam aku yang bimbing. Jangan berkisah, tenang. Terus amaliyah lagi. Diamalkan lagi. Dapat ilham berikutnya. Ini ilham melewati manusia. Bisa ilham langsung dari Allah. Bisa ilham dari Rasulullah. Berupa apa ilhamnya? Ya bisa aja berupa kehidupan, tapi ingat, jangan ada berupa ilham tentang harta kekayaan. Kedata. Kalau ikina sulai imbah 40 hari, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Itu di bawah pinang. Apa isolah bawah pinang? Ada pinang 2 biji. Ambil ya, ada di dalamnya pinang. Ini lain ilham. Paham? Ini tipu daya, ini ujian. Oh, lain ini kudu mau soleh. Ilham dari Allah berupa patakan apa kudu mau. Tapi mau sebagai penunjang. Penunjang. Dapat ilham. Kamu amalkan ini, tapi itu ambil di belakang rumah, di bawah pinang, ada pinang sebiji warnanya hijau, ambil aja. Mudah-mudahan cukup untuk membantumu. Itu aja soleh, paling bisa gitu. Buka, dicari pinang, buka emas. Oh ya salah, alhamdulillah. Aku kawa ongkos khalwat lagi. Nah itu aja. Udah, berikutnya apa? Mambaul kasfi, sumber kasab. Lalu kasab terbuka soleh. Napa nang terbuka? Sudah salam dikisahkan. Bisa membaca apa nang ada di hati orang, terbuka apa nang ada di pikiran orang, terbuka ini dan itu, terbuka asrarul gaibiyah ngarannya, rahasia-rahasia kegaiban, sifat Allah, af'al Allah dan nang lainnya. Ini soleh. Paham soleh? Pahamannya iya nang lewat. Ini dalilnya nah. Bila hendak berilmu, belajar rajin-rajin. Enggak berilmu aja, belajar rajin-rajin. Tapi bila hendak ilmunya berberkah, belajar rajin, cintai guru, berbakti lawan guru. Bahkan lawan guru, maka ilmumu berberkah. Bila ditambahi belajar rajin, bakti lawan guru, cinta lawan guru, membantu guru, kemudian nih tasfiyatul qalbi wal julus ma Allah, mau ba'amaliyah, mau bermujahadah. Apa hasilnya? Hasilnya dapat ilham dan kasyaf. Jelas nih, ada dalilnya. Jelas paham Ri? Nah, kadang kali kan kasyaf aja. Andangin dulu, dapat kasyafnya datang di mana? Apa memang melalui proses yang disebut dengan tasfiyatul qulub? Apa melalui proses khalwat? Apakah kasyaf mulai lagi halus ya? Oke. Berarti ngarannya mau hibah. Ini pemberian Allah langsung tanpa melalui proses mujahadah warriyadatun nafs.
Maulah, mau tapi jarang. Makanya dalam tasawuf benai, dalam tasawuf itu mencari seorang guru mursyid itu hukumnya wajib kalau memang tasfiyatul qulub itu hukumnya wajib. Maukah orang tanpa mursyid berhasil? Bagaikan salak kada bebuah tapi kawin, kada kawin. Maulah. Takun dulu. Umar tahu salak Mar, lain menyalak lah. Salak tahu, yang paling nyaman salak napa? Salak tahu yang paling nyaman salak apa? Pan, salak tahu. Tahu. Melihat pohonnya suah. Sekarang pertanyaan, salak tuh berbuah kayak apa? Buah langsung atau kayak apa? Ada proses. Mar, salak tuh berbuah langsung atau kayak apa? Jadi tahu salak? Salak paling nyaman? Nggak tahu. Salak Jogja ya. Bila ke Jogja cari dia salak. Nah terkenal salak yang paling nyaman tuh salak Jogja. Bijinya halus, isinya kandal. Itu apa berapa? Kada dasar ikam salak Jogja kayak itu deh. Isi bijinya halus tapi isinya kandal. Ada kita biji ganal isi tipis. Lihat ya salak kita tuh. Isinya tipis, mau ganal biji ini jer. Isinya tipis. Nah, sekarang salak tuh apa berbuah seorang atau kayak apa? Prosesnya apa? Kawin kan? Kawin kembangnya. Soal ngawin akan lah. Soal. Nah nih, bujur artinya ini soal ngawin akan salak. Sekarang pertanyaannya, salak mun kada kawin maulah begini, maulah berbuah. Hah? Mau kada? Ada mau. Nang datuha pengalaman dah banyak nenek. Solah salak, tahu di salaknya lah mahir. Kada bakawin maulah berbuah. Ujar Pak Hari kada mau. Karena Pak Hari suang ngawinakan salak, walaupun Pak Hari belum tentu mengawinakan terus, paling sekali dua ya kalau nah pertanyaannya, salak kada kawin maulah berbuah, salah. Bek mau bek kada tahu, kada tahu. Jek, mau jek, mau. Sekarang pertanyaannya ada lagi, maunya itu kemungkinannya berapa persen? Nah kada kawam yang jawab. Bahasa kitab kerja, salak itu mau berbuah, tapi azizun jiddan. Paham nggak? Azizun jiddan, jarang benar. Tapi mau tapi jarang benar. Artinya persentasinya dari 1000 pohon salak, salah paling sepohon nang dene. Paling sepohon nang kada kawin berbuah, itu pun buahnya paling sebiji, 2 biji. Kada nang sebanyak itu, cuma mau berbuah benai, tapi azizun jiddan. Bahasa orang ini benai 0,5% dari 1000 orang, dari 1000 pohon. Mong itu jarang banget. Nah makanya lalu ujar ulama sufi, sangat jarang orang wusul ilallah, wusul ilallah tanpa
melalui seorang mursyid. Artinya mursyid itu wajib. Permasalahannya al-mursyidu fi hadzal zaman azizun pula. Bukan kada jidan bang dene azizun. Mursyid zaman sekarang tuh ngalih dicari. Kayak apa? Oh ada aja mursyidnya di belakang rumah. Ini ngaran orang mursyid ini. Nang dimaksud mursyid di sini adalah waliyan mursyida. Paham deh? Ini ada waliyan gairah mursyidi. Ini waliyan mursyida. Dalam Quran ada waliyan mursyida, wali nang mursyid bisa membimbing. Ngalih dicari. Nah kalau ngalih dicari, Allah Ta'ala maha adil, maha penyayang, ada gantiannya kau aja. Nah apa? Kasratus salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah zaman sekarang. Banyak sholawat aja. Artinya orang dengan banyak sholawat itu bisa tasfiyatil qulub. Orang dengan banyak sholawat bisa hasilnya bisa mendapat ilham. Orang dengan banyak sholawat hasilnya bisa kasyaf. Tapi tetap aja bacaannya dengan amaliyah. Orang setinggi apapun ilmu tanpa proses amalia kada mau kasyaf benar. Beilmu aja ngarannya al-alim aja. Iya nang ini benar. Gelarnya aja sufi, doktor tasawuf, tapi nya kada pernah melaksanakan jalan-jalan orang tasawuf. Maka dia hanya sekedar orang dokter tasawuf, ilmunya aja. Nah ketika ini orang ahli dokter tasawuf berbakti kepada gurunya, ilmunya berkah. Ketika inya mau mengamaliyahkan, mau amaliyah, mau khalwat, hasilnya dapat ilham dan mendapat kasyaf. Paham pilihannya? Nah kita aja milih ya. Udah aja milih. Oh kita ingat berilmu aja, ya sudah. Keluar pondok atau apa ilmu aja, guru kada usah dihirani, guru kada usah apa, ilmunya dapat, tapi kada berkah. Bila hendak berkah, belajar rajin, ilmunya rajin, cintai guru bujur-bujur, kemudian bakhadam lawan guru, bantu guru, apa? Berkah. Berkah. Bila hendak bermaunah, hendak bakaramat, hendak dapat ilham dan kasyaf, mau kada mau mujahadah, dengan mujahadah dapat tasfiyah, tapi khalwat, maka dapatlah ilham wal kasyaf. Jelas Sri? Bol paham bol? Mek paham mek? Hendak lagi bini 4 lah. Allah. Coba lihat di garis besari oleh Sidin Banai. Kam min muta'allimin. Banyak orang nang belajar. Mau jadi santri ka Banai. Mau di majelis ta'lim ka. Pokoknya banyak orang nang belajar. Tala ta'allumuhu. Yang lama belajarnya. Ada nang belajar sudah puluhan tahun, sekian tahun sampai ini banyak. Tapi napa? Walam yakdir ala mujawazati masmu'ihi bikalimatin. Ternyata dia tidak sanggup. Dan tidak sanggup dia ala mujawazati, atas melewati.
Melewati apa? Masmu'ihi, apa yang didengarnya, bikalimatin, dengan kalimat. Dengan kata lain, banyak orang yang belajarnya lama, lawas belajar, tapi kada kawa memakai. Kalimat ini aja nih kada kawa memakai. Apalagi hendak kasyaf benih, apalagi kan dah saya belajar, cuma ada itu buka-buka, iyalah, tang di mana? Iri, kamu belajar rajin deh ya, berjamaah kuliah, beramaliyah kuliah, ya sudah, ilmu aja dapat, ilmu aja dapat. Nah banyak orang belajar tapi kadada melewati apa nang didengar itu nya kada kau melewati, bikalimatin, dengan kalimat kada kau melewati. Nah sebaliknya, wakam min muktasirin, banyak orang yang kada lawas belajar. Muktasirin itu handap David aja kada lawas belajar, hanya merasa cukup aja. Muktasirin ini cukup lah, alal muhimmi, atas senang penting. Kada lawas belajar 10 tahun aja, tapi inya dari 10 tahun ini nang diambilnya muhim, yang penting. Napa nang penting? Urusan hati. Ambilnya urusan hati. Pita'allum, dalam belajar. Pokoknya inya banyak belajar tasawuf, banyak belajar urusan hati. Benar. Kita ini alhamdulillah bah, ini tasawuf leh, kena mana Sayyidus Salikin tasawuf lagi, kena apa bidayatul hidayah tasawuf lagi, kena apa hari kita kibatul kita tasawuf, kemudian apa mukasyafatul qulub tasawuf. Itu salah satunya, itu maksudku ini muhim. Banyak ini, banyak, tanpa meninggalkan yang lain. Tauhid kita belajar, ini belajar. Nah, namun wa mutawaffirin alal amal, dan menyempurnakan dia atas mengamalkan. Tapi diamalkannya bagamat benar. Diamalkannya nang gaya apa, jangan ria, jangan, pokoknya diamalkannya lah ilmu. Kada banyak, kada betetal, kada. Wa muraqabatil qalbi, sempurna inya muraqabah hati, dipakainya ini. Tapi napa? Fatahallahu alahu min lataifil hikmah. Allah bukakan baginya daripada kehalusan hikmah. Mataharu bihi uqulu zawil albab. Ma hikmah, ini David, ma hikmah, ilmu. Taharu, yang bingung, heran pihi, pada hikmah nang inya jelaskan, uqulu zawil albab, akal orang yang punya akal. Orang-orang pintar benar heran, orang-orang pintar heran. Coba dene ada seseorang datang ke rumah benar, maulah disertasi sebenarnya, solah disertasi. Bila disertasi itu nih calon dokter S3. Apa nang diulahnya? Disertasi tentang almarhum guru sekumpul. Sidin bukan dokter, bukan profesor, tapi melahirkan dokter. Itu maksudku, melahirkan dokter. Mataharu fihi uqulu zawil albab.
Karena beliau memiliki ilmu nang heran. Akal orang nang punya akal heran. Orang-orang cendekiawan itu heran bener. Sekolahnya kayak ini aja. Tapi kenapa? Inya dicarinya nang penting, orang bener penting ini. Tapi mau inya mengamalkan ilmunya, kemudian mau muraqabatil qalbi, mau mujahadah, mau khalwat dan seterusnya. Hasil. Nah iya orang pondok kayak ini bener. Kada betital. Tapi banyak yang membuat orang heran. Kok bisa kayak ini? Jadi, kok bisa kayak ini? Walizalik, ini dalilnya nah. Walizalikah, karena demikian itu qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man amila bima alima. Man amila, siapa yang mengamalkan bima alima, dengan apa nang inya tahu. Sudahkah hikam rahmat mengamalkan sunnah wudu? Bujur-bujur mengamalkan sunnah wudu, sudahkah batal berwudu sembahyang, batal berwudu sembahyang? Sudahlah. Belum. Berarti kada amila bima alima. Sebenarnya amalkan aja. Madangin dulu, mengamalkan berapa kali? Ini lain, ini ngarannya banai dikatakan bagian dari mengamalkan. Itu masuk dalam kerangka keterangan Imam Nawawi, orang apabila tidak ingin dikatakan tidak mengamalkan ilmu, maka amalkanlah ilmu itu walau sekali. Itu aja. Ada ini yang dimaksud mengamalkan. Sudahkah? Jik, sudah kita mengamalkan? Belum. Sudahkah mengamalkan tahajud? Belum. Kan usah dulu kisah hari Allah. Ini aja dulu nah. Sudahkah kita mengamalkan nang amaliham ini? Sudahlah. Belum. Salawat sekian? Belum. Berarti kada amila bima alima. Amila dulu kita nih. Amila bima alima, mengamalkan dengan apa yang ia tahu. Warasahullah, maka mewariskan Allah akan dia, diberi oleh Allah Ta'ala ilma malam ya'lam, ilmu yang dia tidak ketahui. Nah iya, nah ilmu kalau di pelajaran ini dapat, iya ilmu laduni, iya ini. Kita kada dapat karena kada amila itu aja. Jangannya amila mau dinai. Kita ini kada amila. Ada amila. Ada orang dinaikam dulu lawas. Awas, seseorang pemuda datang. Sakune munsa 20 tahun ada sudah kejadian ini. Padahal belum lahir lah, belum lahir. Seorang pemuda datang tak malam ini. Malam tak datang. Datangnya tak malam. Muka one, aku aja terkejut benar. Masya Allah. Mukanya bersih atau apa? Duduk, silahkan. Dari mana? Dari ini. Apa maksudnya datang ke sini? Cerita.
ceritanya begini begini begini. Ya sudahlah, kada usahakan balai karena ini masalah ngarannya di luar akal. Di luar akal. Udah ya. Pertanyaanku gini aja bener, aku perlu membuktikan dulu. Caranya bahasa kita tuh bimanil tahaza. Ikam dapat nil lawan apa? Ini dapat nil lawan apa? Kamu bingung, nah, ininya itu apa? Ini tuh keistimewaan mana? Keistimewaan. Iya. Ulun ma'amalakan sunat wudu. Batal wudu sembahyang, batal wudu sembahyang. Berarti dalam keadaan suci terus. Dalam keadaan suci terus. Sudah berapa tahun? Kurang lebih 4 tahun. Itu amila, rahmatnya itu amila itu tuh. Dapatlah. Warasahullah, Allah beri. Kita, ya kada amila lah. Kada amila. Ini renungan lawan ang tuha-tuha aja pang mana. Apalagi nah hal-hal sebagus saya ini juga amila bima alim. Aja ikam mana? Ikam amila udah pamalkan jangan batal wudu bila batal wudu aja batal wudu dulu itu aja. Kada usahakin sembahyang. Pokoknya bilanya batal wudu di mana aja bila batal wudu. Bila kawa sembahyang batal wudu. Jangan sampai diri ini kada suci. Bah benar. Sebutannya sebutin ini dia. Sudah ada maunahnya. Itu bukti aja deh. Amila bima alima. Kita kada pernah serius. Paham tak? Men paham ya? Habis wafil kutubis salifah ila akhirih wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab.